Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainin Muzakiyah, kelas BK 1A, NIM 23CI100029. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Syifaul Ummah. Di sini saya akan mereview video dari film Psikologi Pendidikan. Film ini menceritakan tentang anak SD yang baru masuk sekolah. Pada hari itu, dia membuat keributan. Guru dan orang tuanya pun menenangkannya, sedangkan anak yang lain ikut menertawakan anak itu. Anak itu bernama Sang Ziji. Dia selalu merasa tidak nyaman di kelasnya dan selalu tantrum di kelas. Bisa dibilang dia itu sangat hiperaktif. Gurunya pun sangat sabar dalam menghadapinya, begitupun dengan orang tuanya. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa sih psikologi pendidikan itu. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses belajar dan pengajaran yang efektif dalam konteks pendidikan. Fokus utama psikologi pendidikan adalah memahami bagaimana individu belajar, mengembangkan strategi pengajaran, dan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan pengetahuan tentang psikologi pendidikan, kita dapat mengoptimalkan pengalaman belajar dan mengajar untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan. Nah, pada adegan ini, gurunya itu sangat sabar loh dalam menghadapi anak didiknya itu. Dia selalu membuat keributan dan tantrum di sekolah. Untung gurunya sabar dan profesional dalam menghadapinya. Dia juga selalu menjahili temannya dan selalu tergesa-gesa dalam mengambil tindakannya itu. Adegan ini masuk dalam teori bagaimana sih menjadi guru yang baik. Di sini ada beberapa faktor yang membuat seseorang menjadi guru yang baik dalam buku Robert Slakin. Satu yaitu mengetahui pokok permasalahan, tetapi juga kemampuan pengajaran. Dua, menguasai kemampuan mengajar. Tiga, apakah pengajaran yang baik dapat diajarkan? Empat, guru yang intensional atau guru yang bertujuan. Pengajaran yang efektif bukanlah masalah yang sederhana, berupa orang yang lebih banyak memindahkan pengetahuan itu kepada orang lain, tetapi itu sebaliknya. Pengajaran yang efektif menuntut penggunaan banyak strategi. Setiap individu itu memiliki keunikan dan kekuatan mereka sendiri, dan mereka sendiri yang dapat membawa ke dalam peran sebagai guru. Dengan keragaman siswa di sekolah, maka guru harus mempunyai ide kreatif dalam mengajar. Pada film ini juga ternyata bukan hanya masuk ke dalam teori bagaimana menjadi guru yang baik, tapi juga masuk ke dalam teori keragaman siswa. Dengan banyaknya keragaman siswa, Sang Ziji ini adalah anak yang termasuk hiperaktif sendiri. Dia selalu membuat keributan di kelasnya. Makanya, guru harus terlebih dahulu memahami kepribadian peserta didik dan mencari solusi bagaimana menghadapi perbedaan antara peserta didik dengan metode sebagai berikut. Satu, yaitu menggunakan pembelajaran yang tepat yang sebaiknya tidak ditunjukkan pada sebagian siswa saja. Untuk menghadapi karakter yang beragam, tentunya guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang dapat memadukan beberapa karakter yang menonjol dari semua siswa di kelas. Dua, yaitu memperlakukan siswa secara adil. Tiga, memberikan motivasi yang tepat. Motivasi yang diberikan guru tentunya harus dapat membangun karakter siswa dari yang belum mampu menjadi mampu. Itu kan yang kita inginkan, dari yang belum mampu menjadi mampu. Nah,
Si Sang Zizi ini, dia kan anak yang sangat hiperaktif. Dia itu mempunyai pengecualian, yang dimana di situ Guru Lin sudah memberitahukan kepada orang tuanya untuk dibawa ke dokter karena anaknya itu selalu mengalami tantrum, karena dia mungkin merasa tidak nyaman dan membutuhkan pendidikan yang khusus. Maka dari itu dia perlu dibawa ke dokter atau ke seorang psikologi lah ya. Bisa kita lihat pada saat Sang Zizi ulang tahun dalam film itu, dia itu begitu senang sekali kedua orang tuanya datang. Dia lalu menghampiri orang tuanya, dan dia seperti biasa selalu tergesa-gesa, kerasa kusut, tergesa-gesa. Lalu teman-temannya membantu. Begitupun dengan Guru Lin, lalu mengucapkan pelan agar Sang Zizi ini itu jalannya itu pelan, tidak tergesa-gesa lagi dalam menghampiri orang tuanya itu. Begitulah peran orang tua juga sangat mendukung dalam pertumbuhan anaknya. Pentingnya orang tua dalam mendidik dan memahami anaknya, karena anak itu sangat membutuhkan motivasi, dukungan, dan sesuatu yang dimana di situ anak itu merasa bahagia dan merasa disayangi oleh orang tuanya. Karena apa? Dia itu bukan hanya sekedar anak yang membutuhkan uang, tetapi dia juga anak yang harusnya dimana di situ anak pada usia itu harus mempunyai kasih sayang dari orang tua yang sangat penuh. Nah, dia kan anak yang selalu tantrum, bisa dibilang hiperaktif. Nah, bagaimana sih cara guru menghadapi siswa yang tantrum di sekolah? Satu, yaitu tetap tenang dan tidak terbawa emosi, juga mengkontrol diri Anda agar dapat menghindari dalam bereaksi secara emosional. 2. Beri siswa ruang dan waktu untuk meluapkan emosinya. 3. Dengarkan siswa dengan empati dan perhatian. Kita no membentak-bentak. 4. Ajak bicara siswa secara pribadi. 5. Ya tentunya juga melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tuanya itu. Menurut saya dia itu harus sekolah di sekolah yang lebih khusus sekali ya, biar dia itu bersama dengan teman-temannya yang lain yang mempunyai kebutuhan khusus itu sendiri, karena di situ dia akan mendapatkan pengajaran yang lebih mungkin lebih baik dari sekolah-sekolah formal yang lain, karena sekolah itu khusus untuk anak-anak yang hiperaktif, untuk anak yang mempunyai pengecualian. Tapi ingatlah, setiap siswa memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda-beda. Penting untuk memahami bahwa tantrum atau hiperaktif bisa menjadi cara siswa untuk mengungkapkan ketidaknyamanan atau kesulitan yang mereka hadapi. Dengan memberikan dukungan, empati, dan strategi yang tepat, Anda dapat membantu siswa mengelola emosi mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Baiklah, mungkin itu saja. Cukup sampai di sini. Apabila banyak kesalahan atau kekeliruan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya, subscribe and like. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.